Kepada saudara Dudung, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, klien kami, itu adalah bentuk kritik dan cinta terhadap Tentara Nasional Indonesia. Jadi tidak ada penyebaran kebencian di sana. Ada yang sudah tanya, kalau nggak salah, saya sudah jawab bahwa kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu, dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran. Tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer. Kalau yang bukan anggota militer, biar masuk proses peradilan umum. Dan semestinya kalau dalam konteks ya kritik yang disampaikan Habib Bahar Smith, yang harusnya diproses itu ya Jenderal Dudung Abdurrahman, karena Gus Muafi ya itu juga sudah menyatakan, selain Bung Chandra Purnawirawan, ya Gus Muafi putra almarhum Kiai Maimun Zubair juga mengkritik pernyataan dari saudara Kasat Dudung Abdurrahman. Jadi kenapa kok hanya Habib Bahar yang dipersoalkan gitu loh? Semua mengkritik dan memang keliru gitu loh. Dan sampai hari ini tidak ada satupun statement yang disampaikan oleh saudara Kasat, sehingga tidak bisa kemudian orang-orang lain bertindak untuk dan atas nama Kasat kemudian mempersoalkan orang-orang yang mengkritik Kasat seperti apa yang dilakukan oleh Hussein Syihab ini. Nah, jadi itulah yang kami sesalkan. Karena apa? Karena tindakan-tindakan yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi di Indonesia. Info dari kami bahwa kami sudah proses hukum dan Kapolri sudah sepakat. Kita berdua sepakat, bentrok apapun harus diproses hukum. Pada saudara Dudung, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, klien kami, itu adalah bentuk kritik dan cinta terhadap Tentara Nasional Indonesia. Jadi tidak ada penyebaran kebencian di sana. Kado spesial dari Panglima TNI Andika Perkasa untuk KSAD Dudung Abdurrahman, siap-siap mundur dari jabatan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta untuk menengahi permasalahan Habib Bahar dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Setidaknya permintaan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin pada Senin 3 Januari 2022. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith mengkritik keras Jenderal Dudung Abdurrahman terkait pernyataannya mengenai Tuhan bukan orang Arab. Kritikan Habib Bahar tersebut membuat sejumlah anggota TNI geram. Bahkan ada seorang anggota TNI yang terang-terangan menyatakan kegeramannya pada tayangan sebuah video di YouTube. Bahkan terbaru, dan Rem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi ke pondok pesantren milik Habib Bahar di Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Brigjen TNI Ahmad Fauzi ini masih menyisakan pertanyaan di publik. Terlebih, beragam spekulasi muncul usai kejadian tersebut. Apalagi, kedatangan itu tidak lama setelah ceramah Habib Bahar bin Smith yang menyinggung KSAD Dudung Abdurrahman. Ujang Komarudin meminta agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan hingga Dudung tidak mudah terbawa perasaan saat berhadapan dengan rakyat, sehingga tidak akan ada lagi prajurit TNI yang harus mendatangi pihak-pihak yang mengkritik Jenderal Dudung Abdurrahman. Jenderal Andika Perkasa seharusnya bisa pastikan Dudung tidak baper saat dikritik rakyat, lalu kerahkan prajurit TNI untuk menghadapi rakyat, ungkap Ujang Komarudin pada Senin 3 Januari 2022. Diberitakan terpisah, Jenderal Andika Perkasa harus tegas soal pondok pesantren Habib Bahar. Sosok yang mendatangi pondok pesantren disebut harus diproses hukum. Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengaku tidak setuju dengan aksi Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Untuk diketahui, Jenderal Bintang 1 itu mendatangi pondok pesantren milik Habib Bahar.
Menurutnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus turun tangan menegur salah satu bawahannya tersebut karena bekerja tidak sesuai tupoksinya. Tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. TNI yang mengurusi keamanan secara terus-menerus bisa mengurangi pencapaian sikap profesional TNI, ungkapnya pada Selasa 4 Januari 2022. Padahal menurutnya profesionalitas TNI telah dibangun puluhan tahun dengan susah payah di era reformasi ini. Hal tersebut juga bukan merupakan pencapaian yang sangat instan. Panglima TNI harus kembali menegakkan bahwa tugas utama dan terutama TNI adalah pertahanan, bukan keamanan. Bahkan dirinya juga menilai bahwa keamanan merupakan tugas dan kewenangan kepolisian. Oleh sebab itu, menurutnya masyarakat sangat dirugikan apabila TNI tidak bekerja sesuai tupoksinya. Kita merugi berkali-kali hanya karena mengurusi seorang. Kita kehilangan beberapa hal terkait dengan prinsip bernegara dan demokrasi. Pertama, menurutnya, hak warga negara tidak bebas dari ancaman dan intimidasi. Kedua, hak warga negara untuk mengemukakan pendapat dan sikap juga terganggu. Keamanan negara ada di tangan polisi dan tugas utama TNI menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Mari kita sudahi masalah ini. Diberitakan terpisah, Habib Bahar bin Smith sedang berseteru dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Terkait hal ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta turun tangan menengahi. Diketahui Habib Bahar sedang mengkritik pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman soal Tuhan bukan orang Arab. Imbas dari kritikan Habib Bahar terhadap Jenderal Dudung ini menyebabkan kehadiran Danrem 061 Surya Kencana Brigadir Jenderal TNI Ahmad Fauzi ke pondok pesantren milik Habib Bahar. Kedatangan Brigjen TNI Ahmad Fauzi ini masih menyisakan pertanyaan di publik. Terlebih beragam spekulasi muncul usai kejadian tersebut. Apalagi kedatangan itu tidak lama setelah ceramah Habib Bahar yang menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Diberitakan terpisah setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, Habib Bahar langsung ditahan penyidik Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Selain Habib Bahar, pengunggah video berinisial TR juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Direktur Reser Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rohman menyampaikan, dari hasil penyidikan dan pemeriksaan hari ini penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti. Sehingga penyidik meningkatkan status hukum Habib Bahar menjadi tersangka, ungkap Kombes Arif Rahman di Markas Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Tidak cuma Habib Bahar, dalam kasus ini TR yang merupakan pengunggah video ceramah ke akun YouTube juga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Arif menyampaikan untuk kepentingan penyidikan pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap Habib Bahar maupun tersangka TR. Bahar bin Smith dinaikkan statusnya menjadi tersangka untuk kepentingan penyidikan dimaksud. Kepada Bahar Smith dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan, ungkap Kombes Arif Rahman di Markas Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022.